Sebelum ke materi, saya akan jelaskan apakah coronavirus dan COVID-19 itu. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiration Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat, Severe Acute Respiration Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina. Pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiration Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019, COVID-19. Apa saja gejala COVID-19? Gejala umum berupa demam dengan suhu lebih dari 38°C, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelumnya muncul gejala tersebut karena melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 tahun ataupun lebih kita masyarakat dunia dihantui dengan adanya virus corona. Indonesia pun tak luput dari serangan virus corona, berada dalam bayang-bayang virus corona setiap harinya. Dan tanpa kita sadari, virus corona sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Meskipun begitu, tidak bisa meremehkan virus corona dan menganggap enteng. Kita bisa saja terjangkit dengan virus corona yang penyebarannya semakin pesat. Dan bahkan ada varian baru sekarang. Hayo lo, makin pusing gak tuh mikirnya? Meskipun begitu, tidak mungkin kita gak ada jalan buat mengatasinya kan? Saya di sini akan menginfokan tentang bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar tidak terjangkit dan upaya memutus persebaran virus corona sesuai dengan protokol kesehatan yang diputuskan oleh pemerintah. Simak baik-baik ya videonya. Memakai masker. Kenapa sih harus pakai masker? Emang harus ya pakai masker? Karena virus corona menyerang bagian pernafasan. Maka dari itu kita memakai masker menutupi bagian hidung hingga bagian dagu. Masker yang dipakai juga nggak boleh sembarangan juga ya. Jangan pakai terlalu tipis juga ya. Dianjurkan mengganti masker setiap 4 jam sekali jika sudah terasa lembab. Pakai masker bukan hanya di luar rumah saja loh. Beberapa alasan juga bisa membuat kita memakai masker di dalam rumah. Contohnya nih, jika salah satu keluarga kita ada yang terjangkit virus corona, jadi terpaksa dong kita yang sehat ini menggunakan masker untuk mencegah terinfeksi juga virus corona. Bahkan yang terinfeksi pun juga harus menggunakan masker juga. Jadi semuanya pakai masker untuk kebaikan bersama. Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun hingga bersih juga sangat efektif untuk mencegah COVID-19. Cuci tangan sebelum masak, sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan cuci tangan setelah batuk. Menggunakan tangan itu habis itu langsung cuci tangan. Nah, pas cuci tangan nih biar dapat hasil yang maksimal, cuci tangan dengan minimal 20 detik. Gosok semua bagian tangan dengan sabun. Nah, sabun yang digunakan dengan kadar alkohol sebaiknya 60% maupun lebih. Nah, kalau lagi di luar nih, nggak ada tempat cuci tangan gimana? Bisa menggunakan hand sanitizer dan pembersih lainnya dengan kadar alkohol 60%. Menghindari kerumunan. Selain 3 hal tadi, menjauhi kerumunan juga termasuk prokes yang harus dilakukan. Karena semakin banyak kita bertemu orang,
kemungkinan terinfeksi virus pun juga semakin tinggi. Maka dari itu, hindari kerumunan tempat ramai, terutama apabila sedang sakit dan para lansia. Dikarenakan para lansia dan orang yang menderita penyakit kronis memiliki resiko tinggi terserang virus corona. Jadi untuk sementara jangan keluar rumah dulu ya. Dan sebisa mungkin untuk menghindari pesta, hajatan ataupun acara lain yang memang biasanya dihadiri oleh banyak orang. Itu pun demi kebaikan kita sendiri. Jadi jangan berkumpul-kumpul dahulu jika belum normal keadaannya. Membatasi kegiatan di luar rumah. Virus corona itu bisa ada di mana aja. Jadi semakin banyak kegiatan kita di luar rumah, maka semakin tinggi juga resiko kita terjangkit virus corona. Oleh karena itu, tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Berada di rumah aja bukan berarti nggak ketemu teman ataupun pacar dong. Tidak bertemu kan berarti tidak berhubungan. Sekarang zaman semakin canggih, banyak cara untuk terus menyambung hubungan. Jadi nggak ada alasan lagi untuk sering-sering keluar rumah. Jika ada keperluan mendesak di luar rumah, maka haruslah memakai masker dan menjaga jarak. Harus memenuhi protokol kesehatan juga ya. Itu wajib untuk keperluan kita juga, demi kebaikan kita juga. Bukan hanya melindungi diri, tapi untuk melindungi keluarga juga. Pentingnya vaksinasi. Vaksinasi COVID bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap virus COVID, sehingga jika suatu saat terpapar virus COVID, maka hanya mengalami gejala ringan, dan sebaliknya apabila tidak melakukan vaksinasi COVID-19, maka tidak memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang harusnya dapat dicegah. Selain vaksinasi COVID, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi. Vaksin COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya diri sendiri tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID aman dan halal, jadi masyarakat tak perlu ragu lagi dan khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk melakukan vaksinasi. Kelompok yang diprioritaskan menerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19 dan lansia di atas 50 tahun, dan dengan orang yang pekerjaannya memiliki risiko tinggi tertular COVID-19. Kemudian berlanjut ke kelompok penerima lainnya. Suntik vaksin akan dilakukan 2 kali, yaitu vaksin pertama dan vaksin kedua, agar mendapatkan kekebalan yang lebih maksimum. Dan untuk yang sudah menjalani vaksinasi akan mendapatkan sertifikat yang menandakan kalau kita sudah menjalani vaksinasi. Contohnya seperti ini, akan saya lampirkan. Seperti ini, menjalani 2 kali vaksinasi akan mendapatkan 2 sertifikat yang berbeda.